di mana kita disuruh berpuasa oleh Allah. Ini caranya gimana ngajari orang sini ini berpuasa. Ternyata pelajaran puasa ini sudah dikenal oleh orang Kerawang. Jadi orang Kerawang, orang Jawa ini sudah kenal puasa ternyata. Jadi sebelum Allah kutiba alaikumusiyam, orang sini ternyata sudah kenal puasa. Karena apa? Perintah puasa itu turun sekitar tahun 600. Sementara kebiasaan orang sini berpuasa itu semenjak dulu, semenjak sebelum ada Islam. Orang Indonesia itu melakukan namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, persiapan untuk ngeracuti mokso. Nah, itu disebut upawasa. Makanya karena kita biasa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, begitu ada perintah siam kok mirip upawasa, makanya syahrul siam disebut bulan puasa karena orang sini terbiasa melakukan upawasa. Gitu loh. Nah, itu namanya orang sini sudah terbiasa melakukan upawasa. Karena apa? Di sini sebelum Islam itu Hindu. Nah, orang Hindu itu ada ajaran upawasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, mana desa apa? Desa apa? Desanya apa? Desa Sukatani, nggak suka dagang. Ya, Sukatani nggak suka dagang. Makanya karena Sukatani marah sama tikus. Para kiai yang saya hormati, Ketua PCNU Kerawang saya hormati, Khinal Karim, Gus Jimmy Jamah Syari, ya Irfan, Paku, ya Pak Lurah, Lurah Paku sih, oh Lurah ya. Jajaran pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, ada beberapa kiai, dan alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Purwakarta ya. Ini Pak Dir Lantas sama Teh Neneng. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, ini pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Oh, bisa Jawa ya? Ya campur-campur gitu. Ini acaranya halal bi halal. Dan halal bi halal itu selalu setelah Ramadan. Tidak ada halal bi halal sebelum Ramadan. Jadi selalu halal bihalal itu selalu diadakan setelah bulan Ramadan. Banser, Kang, iki depno sana.
Ini yang satu ini, yang itu nggak apa-apa. Ini dep ke sana. Wis. Waduh. Suaranya napui rai. Nah itu nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa. Ini aja. Jadi halal bihalal itu selalu diadakan setiap selesai puasa di bulan Ramadan. Belum pernah ada halal bihalal itu sebelum. Dan halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Ini nggak ada ini di lain Indonesia. Makanya banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu yang orang selalu nanya, kok yang gini adanya di Indonesia? Saya ini mukim di Arab bertahun-tahun, nggak ada orang halal bihalal. Nggak ada orang tahlilan. Apalagi pujian, nggak ada. Mulutan nggak ada. Peringatan hampir semuanya nggak ada. Dan itu hanya ada di Indonesia. Makanya kemudian banyak yang mulai salah paham. Wah, ini syariat baru. Ini anyar, ini bid'ah ini. Paling ada yang begitu. Nah, sebenarnya semua itu adalah upaya. Upaya bahwa menjaga Islam itu tidak mudah. Menjaga Islam itu tidak mudah. Apalagi setelah ditinggal oleh Rasulullah. Itu tidak mudah. Tidak gampang. Karena apa? Setelah ditinggal, nah ada yang ke Indonesia. Makanya di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa pertama kali Rasulullah itu disebut di dalam Al-Quran wa kafa billahi syahida. Jadi cukup Rasul sendiri bersaksi kepada Allah bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Ya sendirian aja. Belum ada temannya di Mekah. Dan orang Mekah waktu itu nggak ngerti Nabi. Karena orang Mekah itu penyembah berhala. Sing ngerti Nabi niku tiyang sing nggak ada kitab suci lah. Sing nggak ada kitab niku posisinya teng Filistin sama di Madinah. Yahudi, Nasrani. Wong Arab Mekah nggak ngerti Nabi. Karena penyembah berhala. Makanya waktu Nabi mengatakan saya Nabi, opo Nabi. Sampai akhirnya ada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang disebut oleh Al-Quran walladzina ma'ahu. Orang yang akhirnya bersama Nabi lah, itu namanya sahabat. Makanya karena Nabi itu orang Arab, maka sahabat itu juga orang Arab. Namanya ya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat itu namanya Joni, itu tidak ada. Jimmy itu ya gak ada. Gak ada sahabat namanya Joni. Ya sahabat itu walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi. Nah, akhirnya orang-orang yang nggak terima dengan Nabi dan para sahabatnya marah. Maka orang itu disebut orang kafir. Maka Al-Quran menyebutnya asyidda'u alal kuffar. Jadi yang disebut sebagai sahabat ya orang Arab, yang dikafirkan ya orang Arab. Jadi
Orang Kerawang belum pernah dikafirkan oleh Allah, itu belum pernah. Maka jangan ngafir-ngafirkan orang Indonesia. Allah aja nggak pernah ngafirin orang sini. Yang orang Arab yang dikafirkan. Asyidda walal kufar. Sampai bentrok berkali-kali. Ada sejarah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Sampai akhirnya ketemu jalannya. Yang tadinya kafir menjadi mu'alaf, maka melahirkan anak mukallaf. Ada yang bapaknya mu'alaf, anaknya juga mu'alaf. Seperti Abu Sufyan ini mu'alaf, punya anak Muawiyah ya mu'alaf. Nah, ada yang mukallaf, dari awal memang ikut Nabi dari kecil, kayak Sayyidina Ali. Makanya ada mu'alaf, punya anak mu'alaf, punya anak mukallaf. Itu baru zamannya Yazid bin Muawiyah. Ada mukallaf Sayyidina Ali, punya anak mukallaf Sayyidina Hasan Husain. Ada mu'alaf, punya anak mukallaf. Kayak Sayyidina Umar ini mu'alaf, punya anak Hafsah mukallaf. Kayak gini. Jadi nah akhirnya yang kafir jadi Islam, terus rukun. Dalam Al-Quran disebut ruhama'u bainahum, rukun terusan diantara mereka, terus rukun ya wis lah, kayak kita setelah pilpres gitu ya, wis udah ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Sampai akhirnya kemudian semua tidak ada yang lain selain berusaha mencari keridhaan Allah. Nah, itu proses yang terjadi di Makkah, di Madinah. Nah, ayat itu ada terusannya. Ternyata kondisi seperti ini sudah digambarkan di dalam Taurat dan Injil. Masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazar'in. Jadi Islam itu sebenarnya sudah digambarkan dalam kitab Taurat dan Injil kazar'in, seperti tanaman. Makanya Islam bergerak kemanapun itu sebenarnya adalah mengikuti pola tanam, untuk menanam. Kazar'in seperti tanaman. Makanya di Jawa ada tembang lir-lir tandur, tandure wusumi, tandur, tanam. Nah, tanaman itu akhirnya akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlabo fastawa ala suqih yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Tanaman itu akhirnya tumbuh anak-anakan, ponto-ponto. Ponto-ponto itu apa ya? Kelompok-kelompok gitu, yang anaknya sama orang tuanya buah bareng. Anak karo mbokne woh bareng itu apa, Pak? Pari. Makanya ditanam. Fastawa 'ala suqi yujibu zurra'a. Tanaman ini benar-benar. Nah, alhamdulillah sekarang tanaman itu setelah ditanam di semua tempat, yang ditanam di Eropa itu ora tukul, ndak tumbuh. Yang ditanam di Rusia ya ndak tumbuh. Yang ditanam di Afrika ya tumbuhnya kecil-kecil, ya jelek-jelek gitu. Yang ditanam di Cina oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya sebegitu itu. Tapi tanaman ini ternyata yang benar-benar berstandar seperti ayat itu, fastaghladu fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Itu di Indonesia. Jadi kazar'in seperti tanaman itu sekarang yang paling tumbuh paling banyak itu di Indonesia. Ini tidak bisa kita pungkiri. Tanaman Islam yang dari jauh yang paling banyak di dunia itu di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia.
Orang haji paling banyak Indonesia. Padahal sholatnya dulu nanemnya, ya Allah saya nggak tahu lah gimana cara nanemnya. Kayak di Kerawang oleh Syekh Samsudin atau Syekh Kuro itu. Pendidikan Quran pertama kali itu di Jawa itu ya di Kerawang ini. Syekh Kuro itu pelajaran Quran pertama. Setelah di Syekh Jumadil Kubro Turku, beliau mondok sana terus ke sini. Kok tiba-tiba sekarang hafid Quran terbanyak dunia ada di Indonesia? Masjid paling banyak ada di Indonesia. Wong haji itu sampai antrian 50 tahun itu hanya ada di Indonesia. Artinya bahwa kalau berbicara tanaman Islam itu ya di Indonesia. Loh, makanya kan sekarang orang jangan nyalah-nyalahin orang Indonesia. Inilah cara tanam Indonesia. Semua ditanam. Gitu. Tanaman Islam itu kan cuma 6 sama 5. Iman sama Islam. Mahwal iman antuk minabillah. Nah, orang iman itu adalah iman kepada Allah. Nah, orang beriman itu adalah meyakini bahwa dunia dan seisinya ini Allah yang punya. Nah, kita cukup diajarkan oleh orang dulu, pokoknya kamu jangan lupa sebutlah nama Allah dalam segala hal. Minum bismillah. Kepala kejedot subhanallah. Masya Allah, ada petir, Masya Allah. Itu ciri orang beriman sederhana. Wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Orang sini berbicara malaikat Allah yang 10. Kesisipan Lia Eden juga nggak mau. Lu artinya orang sini selesai. Wa kutubihi, dan kitabnya Allah. Hanya orang Indonesia ini yang punya penyebaran kitab paling banyak, pondok tahfidz di mana-mana. Kalau Quran kebanyakan bikin kecil-kecilan namanya Yasinan, cukup ngajar Yasin. Jadi nggak ada orang Indonesia ini yang nggak kebagian Quran. Kalau Yasin kepanjangan dibikinkan yang lebih kecil namanya Tahlil, isinya kulhu falak nas. Ada yang cuman kebagian 1 ayat, karena apa? Tukang kelahi. Dikasih idza batostum jabarin. Yang putus cinta cuma punya 1 ayat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Semua punya loh orang Indonesia itu. Yang tukang berburu dapat wama romaita id romaita walakinallaha roma. Yang istrinya cerewet kebagian sumum bukmun umyum waumlah. Lo artinya penyebaran Quran terbanyak itu sih. Yang nggak bisa baca, masjidnya setiap sore, setiap pagi membacakan ayat Al-Qur'an. Untuk siapa? Yang nggak bisa baca Quran. Wa rasulihi, dan utusan Allah 25. Orang sini tahu buktinya apa? Kesusupan musodik, tahu deh, oh ini bukan ini palsu, ini musodik ini. Jadi hebat. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat orang sini paling tahu kok. Oh sesuk kiamat, hati-hati. Makanya orang sini jarang bahas kiamat karena tahu bahwa kiamat itu nggak usah dibahas serius-serius, sebab kiamat itu bareng. Belum rampung. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik buruk itu dari Allah. Orang sini tenang aja kok. Pergi ngaji bannya kempes, alhamdulillah banku kempes, akhirnya tukang tambal ban ono gawean.
capek gitu. Ya Allah, capek semua. Alhamdulillah tukang pijetnya lah aku. Ini sederhana orang itu. Dan masih itu. Udah rumahnya kebakaran masih alhamdulillah, nggak mati orangnya. Loh, jadi sistem pembelajarannya itu sampai tingkat paling dasar. Terus nanam Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu setiap hari orang sini itu duduk ya menyebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepalanya walaupun nggak bisa bunyi suruh gedek. Tangan karena nggak bisa nyebut suruh pegang tasbih untuk bersaksi kepada Allah. Kaki yang nggak bisa menyebut suruh duduk, lutut nggak bisa menyebut suruh timpuh, semua menyebut ya Allah sampai ada yang kepanjangan itu tasbihnya ditarik Allah. Lu artinya dan itu torekoh terbanyak itu ada di Indonesia. Artinya sukses orang menanam Allah. Wa tuqimus sholat dan mendirikan sholat. Ini cara mendirikan sholat ini. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Itu ditanam betul. Nah tanaman ini karena nanam, makanya ketanaman ini biar kuat dicagai. Apa dicagai? Disanggah kiri dan kanan bong tanaman. Makanya sampean jangan heran. Sholat di sini itu sebelum ditanam. Nah, kalau misalnya nanam jam 12 kok belum kuat karena masih di sawah, zuhur ditunggu sampai jam setengah 2. Rabbana zalamna anfusana. Enggak datang. Ada tombol hati sampai penglimo, sampai Pak Tarom. Nah kalau sudah nggak datang baru diuruki anjang kayak jelanda. Ini untuk nanam. Selesai sholat zikir, la illallah. Dan akhirnya orang sini bisa mengerti kenapa? Karena kiainya bunyi. Sebab apa? Ben wong sing ora iso muni krungokno terus niru. Makanya orang semuanya bisa zikir karena di sini punya kebiasaan zikir berbunyi karena ditanam di sini lidahnya bukan lidah Arab, lidahnya lidah Kerawang. Makanya bunyi. Yang orang sini di sawah ngantuk, gedek biar ndak tidur karena kalau meneng gini tuh turu ngantuk. Habis itu doa biar kuat kiainya yang doa, makmumnya amin. Kalau kelamaan amin, paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Coba loh. Ini kazar persis seperti tanaman. Zakat ya sama ditanam dengan cara orang sini. Ya sudah orang sini pakai beras, zakatnya pakai beras. Yang nanam jagung, zakatnya pakai jagung. Ini kuat. Nah, yang keempat puasa. Nah, yang sedang kita bahas ini puasa ini tanaman yang keempat. Di mana kita disuruh berpuasa oleh Allah. Ini caranya gimana ngajari orang sini ini berpuasa. Ternyata pelajaran puasa ini sudah dikenal oleh orang Kerawang. Jadi orang Kerawang, orang Jawa ini sudah kenal puasa ternyata.
Jadi sebelum Allah kutiba alaikumusiyam, orang sini ternyata sudah kenal puasa. Karena apa? Perintah puasa itu turun sekitar tahun 600. Sementara kebiasaan orang sini berpuasa itu semenjak dulu, semenjak sebelum ada Islam. Orang Indonesia itu melakukan namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, persiapan untuk ngeracuti mokso. Nah, itu disebut upawasa. Makanya karena kita biasa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, begitu ada perintah siam kok mirip upawasa. Makanya syahrul siam disebut bulan puasa karena orang sini terbiasa melakukan upawasa. Gitu loh. Nah, itu namanya orang sini sudah terbiasa melakukan upawasa. Karena apa? Di sini sebelum Islam itu Hindu. Nah, orang Hindu itu ada ajaran upawasa. Ajaran upawasa itu Hindu juga kenal. Makanya perintah puasa itu oleh Allah dalam Al-Quran disebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi seperti orang-orang sebelum kamu pun itu tak wajibkan puasa. Jadi puasa itu bukan perintah baru. Jadi yang disuruh puasa itu bukan cuma Nabi Muhammad tok. Sak durunge wong ya wis dikon poso, Nabi Dawud poso. Sehari puasa, sehari enggak. Itu Nabi Dawud. Nabi Adam disuruh puasa ayyamul bait, ayyamus sud. Hari tenang, hari terang, hari gelap. 13, 14, 15 purnama, 27, 28, 29 akhir bulan. Nabi Adam ya udah puasa. Jadi Allah memang puasa ini dari dulu. Makanya karena puasa itu adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, maka orang dulu mengenal puasa. Orang Majusi, penyembah api, itu mengenal puasa. Kalau apinya mati ditiup angin, dia puasa 90 hari. Majusi terakhir itu di Iran, Irak sana, Persia. Raja Majusi yang terakhir masuk Islam namanya Rustum atau Rustam. Besanan sama Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Nah, orang Majusi menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu orang Majusi masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Makanya masjidnya orang Persia punya Manaro. Lah orang melihat Manaro ditaruh depan masjid kok bagus, maka kaum muslimin di mana-mana berlomba-lomba bikin Manaro sampai Kerawang namanya menara. Itu sumbangan orang Majusi. Jadi orang Majusi itu nyumbang menara ini. Orang Nasrani juga diajarkan puasa. Sampai hari ini orang Nasrani kalau Jumat Agung menjelang Paskah puasa. Orang Yahudi kalau Yom Kippur peringatan lepasnya kemerdekaan orang Yahudi juga puasa. Loh, makanya karena puasa itu dilakukan orang-orang dulu, maka puasa itu paling terkenal. Semua menjalankan puasa. Makanya puasa ini ibadah paling terkenal. Bahkan orang Rawang hobi puasa. Punya hajat dikit puasa. Minta ditolak puasa. Pengen ini puasa. Makanya ada yang pengen cari nomor aja puasa. Karena puasa ini ibadah paling terkenal. Makanya ada puasa yang namanya mute, poso pati geni, poso
ngerowot poso, ngebleng poso, ngidang poso, ngalong poso, ngidan itu ono. Kenapa ini puasa ini? Makanya orang Jawa pun sebelum Islam datang sudah mengenal puasa. Lakno. Makanya orang Indonesia ini menyebut Syahrul Siam dengan bulan puasa. Nah bedane, itulah bedane cara Islam itu puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian ini jadi orang bertakwa. Makanya diingatkan dengan cara-cara Islam. Puasa yang sampai derajat takwa itu puasa yang seperti apa? Bagaimana caranya agar orang ini sampai diingatkan kembali bahwa puasa kita ini sebenarnya adalah menuju kepada ketakwaan. Nah, kita kadang nggak sadar diajari oleh nenek moyang kita, digiring puasa kepada ketakwaan. Bukan puasa pada kesaktian ya, bukan puasa pada ilmu terbang Anda, tapi puasa pada ketakwaan. Puasa ketakwaan itu apa sih sesungguhnya? Puasa agar ruhani kita ini kembali mengenal Allah, agar manusia ini kembali kepada Allah. Loh, apa manusia ini bisa nggak kembali kepada Allah? Bisa. Lah siapa sesungguhnya manusia? Manusia itu sesungguhnya sudah kenal Allah. Kapan? Ya dulu, sebelum dikirim ke sini. Loh, manusia ini sesungguhnya kan sudah kenal Allah sebelum ke sini. Di mana? Ya di kampung halamannya yang asli. Ya nggak di sini. Kampung halaman asli manusia itu kan nggak di sini. Makanya semua agama mengajarkan manusia itu pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roji pakai bahasa rujuk, kembali. Kembali kemana? Kepada Allah, itu bahasa Islam. Kalau orang Nasrani kembali kepada Allah Bapa di surga. Kalau orang Hindu menyebut kembali kepada Swarga Loka. Kalau orang Buddha menyebut kembali kepada Nirwana. Orang Yahudi menyebut kembali kepada Yahweh. Jadi semua keyakinan manusia itu pulang. Karena apa? Manusia itu bukan penduduk sini. Manusia itu pendatang di sini. Manusia itu penduduk langit di sana. Nah, sebelum turun ke sini manusia itu oleh Allah dicatat dulu satu persatu, diregistrasi. Persis seperti handphone, didaftarkan dulu dalam catatan besarnya Allah, buku induknya Allah. Nah itu di mana? Itu di langit ketujuh sana. Enggak di sini, ini langit satu ini, langitnya manusia dan sekitarnya. Yang satu langit isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini satu langit. Nah dunia ini ada 7 langit. Nah di langit ketujuh itu isinya catatan dunia. Rasulullah pernah ke sana. Ya Muhammad gila. Kalau anak sekarang menyebutnya harddiske pangeran. Ke lautnya Allah. Catatan-catatan dunia itu di sini semua. Allah menyebut itu dengan Lauhil Mahfuz. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut Tabut Sulaiman. Orang Yunani dulu kuno nyebutnya kotak Pandora. Wong
Jepang nyebuti kantong Doraemon. Tapi donya niku ana catetane ning kono. Jadi sak donya iki dicateti kabeh. Sampeyan niku umure pira ngono dicateti ning kono, paketane ana. Bojone iki rezekine semene. Cuk nyalon bupati dadi ora dadi wah mau catetane. Gus Jimmy. Sudah ada teneng, sudah ada catatannya di sana. Catatannya, dicatat di situ, diregister, itu registrasi. Terus setelahnya manusia itu diregistrasi, ditanya sama Allah, kamu tak turunkan ke sana ya, ke dunia. Alastu bi rabbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, enggak ya Allah, aku tetap akan jadi saksi bahwa engkau Allah. Oh ya wes, tak kasih catatan ya. Fanfukurruh, maka menungso itu turunkan ke sini. Turunkan ke dunia. Begitu sampai di sini, kalau dalam bahasa pabrikan di Kerawang itu di assembling. Di assembling itu dibikinkan karoseri, bikinkan bungkus. Bungkusnya dari mana? Dari nutfah makanannya orang tua makan barang dunia ini. Kalau Nabi Adam dulu bungkusnya langsung Allah yang bikin di sana. Nah anak cucu Nabi Adam bungkusnya dibikin dari makanan dunia. Makanan dunia dibikin orang tua makan. Habis itu diproses di perut, vitamin A diambil mata, vitamin C diambil kulit, kalsium diambil tulang. Zat hidup yang ada dalam setiap makanan kehidupan yang dibikin oleh Allah dari firman idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, zat hidupnya itu namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup. Semua makanan itu punya zat hidup. Nah itu nutfah itu dikumpulkan oleh Allah, ditabung di tempat namanya sulbi. Satu titik di atas silit kodok, nggak tahu apa itu. Nah itu nanti nutfahnya bapak, nutfahnya ibu dijadikan satu, namanya persetubuhan itu. Setelah itu jadi segumpal darah, segumpal daging. Nah kalau sudah jadi segumpal daging, terus Allah fanfukurruh meniupkan ke dalam daging itu. Akhirnya daging itu hidup. Terus dimplek-emplek daging, cencang otot, dekno balung, bungkus kulit, tukuli rambut 9 bulan keluar. Proses assembling atau pembuatan karoseri selesai. Loh makanya manusia itu tergantung di assembling di mana. Tergantung karoserinya dibuat siapa. Kalau karoserinya kok di assembling di Arab sana, ya tinggi besar rambutnya. Ikal. Kalau di assembling dibikin bungkusnya kok di Jepang ya kurus-kurus sipit pendek-pendek. Kalau dibikin di Eropa tinggi besar rambutnya merah. Kalau dibikin di Afrika ya gosong kayak kopi gitu. Nah kalau dibikin di Kerawang ya kecil-kecil pesek itu kan makanya bentuk manusia itu disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bungkusnya saja, tapi manusianya sama. Makanya kemanusiaan itu sama, manusia di hadapan Allah juga sama, karena ruh manusia itu sama. Maka sampean bunuh anak kecil juga sama. Bunuh anak yang belum lahir juga sama, karena itu sudah manusia, makanya ojo sembrono. Nah itu makanya manusia ini terus dikasih ini sebagai pendatang di sini. Makanya bumi ini sebenarnya bukan tempat manusia, yang asli itu tempatnya kambing, tempatnya mentok, tempatnya bebek itu. Makanya bebek itu karena asli sini, begitu netes langsung renang. Wong asli.
Celeng itu asli sini, begitu keluar ya lari dia makan. Nggak ada rumah sakit celeng, nggak ada. Rumah sakit mentok nggak ada. Yang ada itu bebek goreng, mentok goreng. Loh, makanya karena manusia itu bukan penduduk sini, makanya adaptasinya lama, menyesuaikan dirinya lama karena bukan asli sini. Lama itu, paling lama itu manusia menyesuaikan diri. Kambing paling 3 hari sudah bisa lari dan makan sendiri. Manusia itu 9 bulan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bukti bahwa manusia itu bukan penduduk sih. Ini cuman pendatang, alien. Makanya manusia itu pulang. Karena bukan asli sini, itu bukti bahwa manusia itu lama adaptasinya di sini. Dan ngurus manusia karena yang nggak asli sini. Oleh Allah urusan manusia itu paling banyak. Karena paling rentan di sini ini. Paling rawan di dunia ini cuman manusia. Makanya ada yang ngurus nya manusia. Sampai punya pabrik pempes. Itu karena harus diurus ini. Ada yang ngurus hidupnya manusia. Sampai punya pabrik kecantikan. Ada yang ngurus giginya manusia, punya pabrik odol sikat gigi. Ada yang ngurus burungnya manusia, bikin pabrik kondom, macam-macam. Ini urusannya banyak, bikin kursi, bikin apa. Karena harus diurus bener, kalau nggak diurus punah di sini manusia. Paling rentan. Makanya coba kita ukur ya. Apakah ikan butuh manusia? Enggak. Kalau rano menungso ikan Citarum hidup itu. Tapi begitu manusia nggak ada ikan, mati manusia. Pari lo raeneng menungso urip. Tapi menungso raeneng pari mati. Ayo jajal. Hutan belantara itu nggak ada manusia, tumbuh. Begitu ono menungso, entek. Gunung-gunung nggak ada manusia, tumbuh subur. Begitu ada manusia, habis. Karena manusia ini paling rentan di sini. Pitik ira eneng menungso ya urip, tapi menungso ora eneng pitik mati. Coba kita ukur aja. Satu ketika Chernobyl, sebuah kawasan di Rusia, kejeblukan nuklir. Oh itu manusia nggak ada yang ke situ karena itu radiasi nuklir luar biasa. Akhirnya sampai sekarang nggak ada manusia berani ke situ. Diperkirakan 200 tahun barang-barang dunia baru bisa tumbuh. Belum nyampe 20 tahun tempat itu sudah menjadi hutan belantara. Dan sekarang binatang-binatang hidup di situ. Karena apa? Nggak ada manusia. Coba nanti kalau manusia ke situ lagi, punah lagi itu. Loh makanya manusia di sini jangan sombong. Dunia ini nggak butuh sampean itu. Sampean yang butuh dunia. Coba kemarin corona terus mati semua manusia, nggak apa-apa. Dunia tenang-tenang saja, aman-aman saja. Ikan ya tumbuh, bebek mentok ya berkembang, udah. Loh makanya manusia itu nggak butuh, dunia ini nggak butuh manusia. Makanya jangan sombong, jangan kamu sombong, kamu yang butuh dunia ini. La tamshi fil ardi marahan. Kamu jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Tapi coba manusia terus kehilangan cacing gitu. Wes tiba-tiba cacing itu hilang dari muka bumi. Manusia paling telungulan wis entek. Oh, ndak ada yang mengurai, batang numpuk di mana-mana, nggak ada lagi yang makan cacing gitu. Habis manusia penyakitan, telungulan lontek. Coba nggak ada serangga. Manusia paling bertahan dua. Ini yang menyerbukkan, yang menyerbuk padi apa nggak ada karena nggak ada serangga. Patek sudah manusia. Loh, artinya apa?
Di sini memang bukan kampung manusia, maka kamu jangan terlalu berlebihan di sini. Ini bukan kampungmu, ini kamu di sana. Cuman kamu di sini ini apa? Mencarikan bekal ruhani agar nanti kembali kepada Allah. Kamu di sini pun pulang masih mengenal Allah. Cuman itu tugasnya manusia. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadahlah. Cuman kan orang sadar juga bahwa karena tubuh manusia ini produk dunia, maka senengannya senengan dunia. Tangan ini dunia karena produk sini. Maka sampai kapanpun tangan manusia ini seneng dunia. Ya semua tangan laki-laki pengen jam tangan. Ya lumrah, wong ini dunia. Dikasih jam tangan tambah bagus, kasih ake tangan perempuan dikasih gelang ya tambah bagus, wong ini dunia, dihiasi dunia tambah bagus, kecenderungannya ya dunia. Laki-laki kalau lihat pipinya perempuan ya pengen nyubit, ya sudah semua, pengen lihat bokong, pengen demok, ya itu sudah manusia. Disuruh gak bisa, mau tangan kiai, tangan pak lurah, tangan wakil bupati, tangan ketua NU, sama aja. Yang bedakan kan cuma remnya dok. Ya insya Allah kalau kiai itu remnya cakraman itu aja. Jadi kalau direm set itu berhenti, depan belakang cakram. Nah kalau Sukatani ini kan remnya tromol. Waduh gitu lah. Ya itu makanya ini dunia, jadi nggak usah kaget. Makanya kalau kemudian ruhani ini dengar agama, itu seneng karena berasal dari sumber yang sama. Agama dari Lauhil Mahfud, Quran dari Lauhil Mahfud, bal huwa Qur'anum majidum fi Lauhil Mahfud. Makanya ya Quran itu ya seneng, ruhani dengar Quran, dengar sholat, sama-sama dari catatan langit. Makanya kalau orang dengar Allahu Akbar, pengen sholat. Tapi bokong ini kan dunia. Ya nanti dulu, ya itu lumrah. Itu lumrah itu. Tapi karena saking sergapnya ngaji dan dipaksa, akhirnya datang juga ke masjid. Allahu Akbar. Ada yang Allah. Ada yang Allah. Ini semua apa? Karena persiapan ini wajah tu wajah. Iya. Ini wajah tu wajah. Tapi karena mata ini dunia, walaupun sudah mulutnya bilang ini wajah tu wajah, begitu matanya melek ini, ya lihat kemana-mana. Oh sarungnya bolong. Ya lihat. Nggak bisa itu dihindari. Allahu Akbar. Ada ting ting ting, bakso itu. Lihat. Apalagi orang sini Allahu Akbar, ya Allah, gabaku kudanan. Ya enggak bisa itu, sampai enggak usah emosi. Wah, enggak bisa. Bahkan sudah sujud itu loh masih ingat dunia lah, wong ning donya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Suwe ge ngapa wong iki sing imami. Beli iki sing imami iki. Ya itu biasa. Makanya karena dunia ini susah. Makanya sampai ketika tanaman iman Islam itu ada ihsan, mahwal ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya wis, kamu beribadahlah seolah-olah kamu lihat aku, kata Allah. Pokoknya yang penting kamu merasa lihat aku. Kalau kamu nggak lihat aku, yakin aku lihat engkau, katanya. Oh, akhirnya Allahu Akbar. Merasa lihat Allah, tapi nggak kelihatan juga, malah denger, malah lihat sarung bolong. Maka kalau kamu lihat sarung bolong, nggak apa-apa.
Yang penting kamu tetap yakin kamu dilihat oleh Allah. Makanya kalau kamu dilihat oleh Allah, yakin kamu boleh lihat itu sarung bolong, tapi kamu nggak boleh nyunyuk, nggak boleh lah, itu batal. Makanya Allahu Akbar, ding ding bakso. Boleh ya Allah, kenapa tadi nggak lewat, begitu sholat malah lewat? Tidak apa-apa. Boleh, tapi kamu jangan lupa kamu dilihat Allah. Maka mendengar bakso itu boleh, tapi yang nggak boleh 2 mangkok pak, nggak boleh, itu batal. Kan akhirnya ibadah itu mudah. Karena apa? Karena ini dunia lah. Dunia dan seisinya ini, selama proses itu direkam oleh manusia, sama kayak syuting itu kan. Manusia akhirnya syuting itu ngadep saya sekarang. Nah, syuting itu ngadep saya, tidak ada masalah. Ngerekam saya dari awal sampai akhir. Tapi seluruh rekaman itu disimpan oleh memori, oleh kartu di dalam situ. Itu nyimpen rekaman syuting itu. Nanti kalau selesai ngerekam kok Pak syutingnya marah, terus syutingnya ini dibanting, tidak ada masalah. Yang penting kartunya isi ono, rekamannya isi ono. Nah, menungso ya padha. Apapun yang dilakukan oleh tubuh direkam oleh roh. Jadi seluruh aktivitas tubuh ini direkam 27 jam oleh roh. Nah, roh itu terhubung dengan lauhil mahfuz, makanya disimpan di roh, direkam lagi, disimpan di pusat data namanya lauhil mahfuz. Makanya roh ini ngerekam apa saja catatannya ada. Manusia sama kayak handphone itu terhubung dengan satelit, ada providernya di situ. Apapun yang dilakukan handphone direkam oleh kartu. Makanya handphone itu kirim gambar, catatannya ada, jejak digitalnya ada, walaupun cuman gitu ada rekamannya. Ya bayar itu pulsanya, ketok. Diem WA orang, catatannya ada. Walaupun cuman ada catatannya. Gitu loh. Makanya handphone ini terhubung dengan satelit. Makanya handphone bisa kirim gambar, kirim foto, kirim berita, kirim apa. Syaratnya satu, punya kuota. Yang penting punya kuota. Nah, kalau punya kuota, wifi-nya hidup, bisa kirim. Lah kalau nggak punya, ya nggak bisa. Tapi kalau tetap pengen kirim gambar, kirim foto, tapi nggak punya kuota, cari wifi gratisan .co.id, baru kemudian share it. Makanya manusia itu pelajarannya sama. Kamu bisa kirim gambar, kirim Fatihah, kirim bacaan Quran ke orang lain, yang penting kamu punya kuota. Nah, kalau kamu nggak punya kuota, kamu mau kirim doa, kirim Fatihah, kirim gambar ke orang lain, ya cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawasul. Lah kenapa Nabi wali punya kuota besar? Karena Nabi wali itu kalau download serius. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi Muhammad download itu 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani download gini, ya Allah, ya Allah, 25 tahun. Sunan Kalijaga, ya Allah, 3 tahun. Makanya paketannya hidup. Karena wali-wali itu punya paketan. Lah kita nggak pernah punya paketan. Kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah suwene. Kita nggak punya. Makanya kita ini kalau mau kirim-kirim itu selalu diajarkan tawassul ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ifinya nabi. Wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin. Wa ila jami' awliya'illahi minal masyariqi ila magharibiha fi barriha wa baghriha wa khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li abaina ummahatina masyayikhina wa jadati wa jadadina wa khususan la ruhi Pak De Wadul Fatihah bet langsung share it semua. Apa iso? Ya bisa. Jangankan Fatihah dikirim ke seluruh dunia pakai wifi-nya Nabi, wong sepak bola usia 23 aja bisa. Satu orang nonton di Qatar, yang nonton dinaikkan ke satelit. Oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Seluruh dunia bagiannya sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Loh iya, makanya wali-wali itu paketannya besar. Makanya jangan macam-macam, wali-wali itu tahu hati orang. Itu sama dengan diretas kalau dalam bahasa sekarang. Kamu macam-macam sama wali-wali, dihack mate. Loh makanya nyawa terhubung dengan lauhil mahfuz, makanya jangan macam-macam sama malaikat. Kalau mau nyari sampean mau dimatiin gampang, tinggal di Sherlock selesai. Sampean di Sherlock menurut malaikat ya mbok neng ndi ya konangan. Saya tadi di Jakarta acara terus karena di sini terus santri saya Amer itu bilang di mana Mar? Sherlock Mar. Enggak kesasar, menggok-menggok ya ketemu sini. Cuman begitu mau masuk sini Sherlocknya ada. Jembatannya ya nggak ada, jadinya ya jalan kaki situ. Jadi kesalahan bukan kesalahan pada Sherlock, kesalahan ada pada jembatan kampung. Loh, jadi jangan salah. Loh makanya orang kalau ingat itu, orang pasti ingat akan kembali kepada Allah. Beserta apa? Beserta amal kelakuan dari tubuh yang direkam oleh ruhani. Lah, jasmani ini dunia. Makanya agar apa? Agar catatannya itu bagus, maka dunia ini harus ditekan, harus ditahan. Apa? Nafsunya. Lah nafsu dunia ini yang paling dasar itu nafsu makan, nafsu minum, bawah pusar itu nafsu dasar. Sedunia tahu itu, menyebutnya basic instinct. Kowe iku wong sak donya ya butuh mangan. Wis wong urung lahir lho wis ngono wis mangan. Orang baru melek gini sudah pengen ngenyot. Ya Allah, orang belum ngerti apa-apa itu burungnya sudah bangun. 3 itu yang paling dasar dari manusia. Coba bayi lahir urung ono sing ngajari wis. Nanti begitu tangan ini sudah bisa bergerak, dia megang apa saja bawa ke mulut. Bayi laki-laki belum apa-apa, masih digedong, ininya sudah bangun twing gitu. Loh artinya 3 inilah nafsu dasarnya manusia. Makanya ini nafsu paling dasar ini ditahan. Karena apa? Karena inilah yang menyebabkan manusia tersesat. Orang mengumpulkan harta benda sebegitu banyak, pertama karena takut kurang makan, kurang minum. Orang nabrak sana, nabrak sini karena nggak bisa mengendalikan bawa pusar. Sudah itu nggak ada. Wes itu rumusnya toh di situ. Nah, sampean bisa bayangkan tubuh yang unsurnya dunia, nafsunya dunia. Ini kalau nggak ditata,
Kira-kira nyawa ini rekamannya kan nggak ada yang bagus sama sekali. Begitu balik kepada Allah, ya Allah catatannya kok jelek semua. Makanya nafsunya harus dilatih untuk dikurangi. Karena orang kalau nafsunya kendor, rekamannya itu pasti bagus. Mata, lihat tetangga beli TV. Orang kalau masih nafsunya tinggi, tetangganya beli TV, oh kredit. Ya rekamannya kredit, nyawa ini merekam kredit. Besok kalau rekamannya diputar keluar kredit itu. Tapi kalau nafsunya sudah kendor, nafsunya sudah ditata, lihat tetangganya beli TV, alhamdulillah, rekamannya alhamdulillah. Jadi sampean hati-hati dengan satu ini, ngerekam terus nyawa itu. Roh itu seperti memorinya handphone, memorinya syuting, ngerekam tok. Enggak ditambahi, enggak dikurangi. Makanya orang-orang kalau nafsunya tinggi, rekamannya enggak ada yang bagus. Lihat istri udah gemuk itu, wow dream. Ya rekamannya dream. Tapi kalau sudah nafsunya udah kendor, alhamdulillah istriku gemuk, enggak usah tak kasih makan seminggu juga masih hidup. Alhamdulillah. Lu kok ada yang ditapok-tapok. Lebih gemuk sebelahnya yang punya saya. Loh, rekamannya bagus. Suami ngorok, gitu. Kalau orangnya emosian, radio rusak ini, tarling udah bunyi loh. Rekamannya radio rusak, tarling. Tapi kalau nafsunya kendor, alhamdulillah, orang itu kalau nafsunya sudah terkendali, sendal hilang gitu. Kalau orang nafsunya kendor, alhamdulillah, ya Allah sendalku kok hilang, coba ya. Tapi kalau orangnya nafsunya gede emosian, sendalnya wedus sih, ya udah rekamannya wedus, besok diputer di hadapan Allah ada wedusnya. Wedus dipanggil, dus kesini kamu dus. Kenapa kamu ada dalam hatinya orang ini? Ya Allah, saya dendam sama orang itu. Kenapa dus? Saya difitnah. Difitnah apa? Nyuri sendal. Padahal seumur-umur gak ada sendal kok. Apa wedus kok nyuri sendal? Saya gak terima dia masuk surga, ya Allah. Makanya orang-orang kalau nafsunya udah kendor, enak dengar apa saja, alhamdulillah, masya Allah, enak. Makanya orang-orang kalau nafsunya sudah tertata, lihat ayam naik masjid, alhamdulillah, ayam naik masjid kok pinter ya, belum nelek. Begitu nelek jerot, alhamdulillah, taek pitik munggah masjid, matur nuwun tek pitik. Akhirnya santriku, santri Hidayatul Mubtadiin, bisa praktek toharo, membersihkan telek ayam dari atas masjid. Rekamannya kadang jelek, bagus itu. Makanya ulama-ulama dulu itu untuk melatih nafsu itu luar biasa, melakukan tirakat apa saja. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau lihat sesuatu itu gak pernah marah, gak pernah apa. Karena apa? Nafsunya sudah kendor. Kayak kemarin lihat di Jogja ada yang lebaran 5 hari sebelum Idul Fitri. Itu kalau orang nafsunya nggak emosian, itu nggak akan ngamuk-ngamuk, wah itu sesat itu. Ngapain kamu bilang sesat? Wong seumur-umur kamu nggak pernah ngurusi dia. Enak aja kamu bilang sesat. Wong seumur-umur kamu ketemu juga nggak pernah, ngurusi dia juga nggak pernah. Wong Mbah Benu itu juga Suriah NU, mau poembean. Karena apa? Mulainya sebelum 5 hari sebelum orang mulai, dia sudah mulai puasa. Karena ikut kalender lama. Nah kalender lama itu Jawa sama Arab itu selisih 5 hari. Karena harinya orang Arab itu 7, harinya orang Jawa itu 5. Orang Arab itu Ahad 1, Isnin 2, Salasa 3, Robi 4, Khamis 5, Jumat kumpul, Sabah
Pitu. Nah Jawa iku pon, wage, kliwon, legi, paing. Pon, wage, kliwon, legi, paing, mek 5. Makanya sama nek ngunduh pelem kok kecut, unduhen dina kliwon sesuk mesti legi. Loh. Makanya oleh Sultan Agung disesuaikan tanggalan itu. Tanggal Jawa sama tanggal Hijriyah. Nah dalam beberapa tahun pasti ada perselisihan lagi 5 hari. Nah ngono ku pahamono. Karena dulu para ulama ngajar agama yang ada ukuran waktunya pasti duwe ilmu falak, ilmu kalender. Sholat karena syahrul Ramadan. Nggih mulaine dari terbit matahari khaitil abyadi khaitil aswadi. Haji ada waktu itu cuman geser 5 hari. Memperbaiki rumah yang geser 5 cm itu lebih mudah daripada bikin rumah. Ulama kalau melihat sesuatu yang geser itu lebih gampang. Memperbaiki yang geser 5 hari itu lebih mudah daripada memperbaiki yang enggak pernah puasa. Wes, tapi ikut lebaran ngecat omah. Woi kula angel meneh dandan ini. Lah ini makanya ada nahbatil aula. Mulai pakai ilmu kalau melihat sesuatu itu, jangan pakai netizen ngakik ngono. Sama kayak sekarang ada orang nanya nasab Habib, ya tinggal dijawab gitu aja, gak usah pakai marah lah. Gara-gara pakai marah akhirnya jadi panjang. Kalau ada orang jawab itu orang nanya itu jawab itu aja. Wong Nabi ditanya orang Badui aja nggak marah kok. Mata sa'ah ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Rasul nggak marah, cuman wah kamu nggak usah nanya kiamat lah. Wong kiamat itu pakai bekalnya ibadah. Nata lihat kamu kok kayak wong ra sergep ibadah. Ya Rasul, saya bekalnya nggak ibadah. Bekalmu apa? Cinta sama engkau ya Rasul. Cinta tok? Iya ya Rasul. Nggak jalanin nggak terlalu lah. Oh ya sudah kalau gitu. Maka Rasul pergi, didadang lagi. Ya Rasul jangan pergi dulu. Lah kenapa? Aku nanya sama engkau kan Rasul. Kau nanya sama aku. Nah aku sudah bilang aku cinta sama engkau ya Rasul. Engkau cinta nggak sama aku ya Rasul? Ya iya wong kamu cinta masa aku enggak. Nah kalau Rasul cinta sama aku kan nggak mungkin nanti aku ditinggal di neraka. Wong cinta kok ditinggal. Ya sudah, man ahabbani kana ma'ifil jannah. Lu asbabul wurudnya hadis itu kan itu. Nah ini ada orang nanya marah-marah, yang ditanya jawab aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya ajak guru, ajak ngopi, ngono ndak loh. Ono wong Badui anggap ae wong Banten iki saking jauhnya dari Arab, anggap ae Badui ngene nanya. Oh ini Habib ini nasabnya apa? Ini jawab aja kalau bisa, kalau enggak ya udah diajak ngopi karo guyu ngekek-ngekek lali ngono tok ae. Wah ini pakai ribut, nanya lah iya, Kang, kamu ini orang yang dicintai, ditanya oleh yang mencintai, nanya, cek kok gak usah ribut lah. Makanya ini jadi gaduh ini gara-gara pertanyaan dianggap, itu pertanyaan bodoh lah ya, karena orang bodoh itu nanya, itu aja kok ribet sih. Lah itu dalam agama, makanya orang tidak boleh, orang itu punya jejak rekaman ini semua ada. Karena rohani itu tugasnya merekam, sama kayak padi itu loh. Manusia itu tugasnya, pohon padi itu adalah memberikan asupan gizi kepada beras. Kalau orang nanam padi yang ditunggu itu beras. Setelah berasnya tua, gabahnya tua, pohon padinya mau dibuang kemana nggak penting. Tapi kalau berasnya masih ada, masuk laboratorium, maka ketahuan organik atau bukan organik. Cuman gitu aja. Manusia juga sama, sampai nanti tubuhnya entah kemana, tapi ruhaninya kalau ada, rekamannya masih
Ada lah, jangan sampai rekamannya itu jelek, maka agar rekamannya bagus, nafsunya diturunkan, akhirnya apapun masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, kemanapun itu Allah, karena apa? Nafsunya tuh turun. Lah nafsu itu jangankan kepada yang haram, nafsu kepada yang halal itu kalau nggak ditata bahayanya luar biasa. Contoh, nafsu yang halal. Kerawang ini makanan khasnya apa kerawang ini? Apa? Lontong. Nah, ibaratnya lontong opor. Kita orang Kerawang entah di mana, misalnya di Jakarta, rindu lontong opor Kerawang. Bayangkan lontong opor aja udah ngiler saking kepinginnya. Lontong opor bebek goreng, wah cocok gitu. Wah begitu pulang ke Kerawang warungnya tutup. Waduh, akhirnya kangen lontong opor sama bebek goreng. Ya Allah, kemana-mana tutup semua. Tiba-tiba kita main ke rumahnya bupati, ada itu lontong opor sama bebek goreng. Masya Allah, halal apa halal? Halal, wong disugo kok. Tapi hati-hati, nafsu yang selama 1 bulan mendorong kita pengen lontong opor sama bebek goreng akan menjebak kita. Rasanya pasti nikmatnya luar biasa. Begitu dimakan, lontong opornya Pak Bupati. Besoknya main ke rumah wakil bupati ke tempat Pak Jimmy. Suguhannya sama. Suguhannya podo. Akhirnya apa? Karena nafsunya sudah keturutan yang kemarin. Lihat lontong opor sama bebek goreng yang sekarang nggak terlalu nafsu. Begitu disuruh makan, monggo silakan, Begitu mau enggak, mboten napa-napa enggak usah. Tapi ya, walaupun bilang enggak usah karena rumah wakil bupati kan enggak enak, akhirnya makan. Begitu makan, enak gitu. Enak punyanya Pak Bupati. Padahal barangnya sama. Begitu sampean bilang enak punyanya Pak Bupati, sampean ribut sama Allah. Wong hari ini disuguh yang itu kok masih enggak terima, bayangkan yang kemarin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iki nafsu jago belok iki lho, mangkano semua orang pengen kembali rekamannya bagus, makanya nafsu ini turunkan. Karena apa? Agar rekamannya semuanya bagus. Nah, makanya orang yang bertakwa itu enak karena melihat sesuatu, masya Allah, kembali kepada Allah. Makanya la'allakum tattaqun. Kalau orang semua kembali kepada Allah, akan ada sesuatu bonus. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu kalau bertakwa kepada Allah, nafsumu udah kendo turun. Semua pasti ada jalan keluarnya. Karena orang tidak emosian. Jadi mudah menyelesaikan masalah, ya enak. Ada masalah apa? Enak. Gampang keluarnya. Gampang aja keluarnya. Dan dapat rezeki yang nggak terkira-kira. Karena apa? Mukanya kita juga tenang. Orang mau ngajak bisnis ya seneng. Orang kok emosian. Wajahnya tenang, wajahnya teduh. Mau ada kesepakatan ekonomi juga enak. Tapi orang kalau emosian wajahnya udah bengep gitu. Kesepakatan ekonomi mau dari mana? Makanya orang kalau hatinya nggak tenang, bisnis apa saja gagal ini. Lah itu makanya ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah makanya ulama-ulama Indonesia itu dulu sebelum menyebarkan agama itu pelatihan tirakatnya luar biasa. Puasanya Mbah Hasyim Asy'ari setiap malam itu tidak pernah lupa. Salat hajat, baca kahfi, baca at-taubah, tirakat ini, tirakat. Akhirnya ulama-ulama dulu nafsunya gendut. Akhirnya apa?
Akhirnya Indonesia menemukan jalan keluarnya masing-masing. Al-Quran yang tadi diajarkan yo kayuku yo kayumu, sekarang hafid Quran paling banyak. Semua dengan tenang mengajarkan. Haji sebelum ke sana tenang aja latihan dulu pakai kabah palsu di alun-alun Kerawang. Labbaik Allahumma hajjan, kabahnya palsu, nyewa bis 10, yang haji pergi ke asrama haji Pondok Gede, yang nganterin pergi ke kebun binatang Ragunan. Kan dulu begitu indah. Makanya Islam di Indonesia itu bisa berkembang karena apa? Enggak emosian. Tahu tetangganya nggak bisa doa, ya sudah, ayo doa bareng amin, amin, amin. Begitu tetangga yang minta doa, yang berdoa tambah banyak, dibawa ke alun-alun Kerawang. Akhirnya ada istighosah kubro. Akhirnya apa? Semua dapat barokahnya. Bakul bakso ya seneng baksonya lah. Aku bakul pentol, bakul apa aja hidup roda ekonominya. Nah itu. Semua pengen yang terbaik di hadapan Allah. Kalau nanem Islam kok hawa kanan kirinya kacau, tanamannya juga nggak tumbuh. Kalau nanem Islam kok hutannya kebakaran, terus tanamannya nggak bisa tumbuh. Makanya para ulama sebelum nanem Islam di Indonesia juga persiapan apa? Mempersiapkan situasi yang kondusif. Bagaimana membangun sistem kebersamaan yang ada di sekitar masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Yang tadinya Bhinneka Tunggal Ika, ada rajanya, ada hambanya, ada kawulonya, ada gustinya, ada hamba sahaya, ada patik rajanya. Ini kalau tidak bisa dirukunkan, tanaman ini pasti dedel-duel rusak. Maka ini harus dirukunkan dulu. Maka kemudian para wali dulu, wali-wali yang membawa Islam, membangun dulu sistem kerukunan. Dan kerukunan yang dibangun adalah mari kita hidup bersama, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita bisa hidup saling tanggung jawab. Makanya orang Indonesia mengikuti caranya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Maka untuk menjaga itu semua, orang Indonesia mengikuti konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itulah yang sekarang kita anut dalam bentuk rakyat. Jadi rakyat ini adalah konsepnya Rasulullah untuk menjaga perdamaian di antara orang yang berbeda suku, bangsa, agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Maka rakyat atau ra'iyah bisa memimpin dan bisa dipimpin. Nah inilah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya, hanya muslim Indonesia. Nggak ada. Jadi yang lain itu yang Arab. Begitu gagal membangun kebersamaan, Saudi kembali ke sistem kerajaan. Kerajaan itu sebelum ada Rasulullah sudah kerajaan. Yaman, Irak dan sekitarnya kembali ke sistem komunis, proletar berkuasa. Makanya partai-partai besar di Yaman, partai besar-besar di Irak itu partai komunis. Saudara-saudara, Iran begitu gagal membangun sistem ra'iyah, kembali ke kekuasaan agama Ayatullah Ruhullah di situ. Indonesia kembali ke sistem ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya yang tadinya kawula iso dadi kula, pidato kula menika iso rapopo, wong maune kawula wis dadi kula.
hamba sahaya jadi saya adalah, maka presiden juga bisa bilang saya. Abdi di Sunda, abdi itu hamba, bisa bilang abdi mah bisa loh. Itu karena konsep ra'iyah sehingga setara. Nah ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, makanya orang Indonesia disebut masyarakat. Kalau berbeda faham wasyawirhum fil amri menggunakan konsep musyawarah. Ayo, makanya daerahnya karena dulu ini yang bangun para wali, maka daerahnya ra'iyah disebut wilayah. Jadi al-wali punya wilayah itu yang akhirnya sekarang dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya disitulah rahasianya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini gak ada yang bisa. Makanya Indonesia ini menjadi lahan penanaman Islam terkuat di dunia. Kalau mau mengatakan negara Islam Indonesia, negara Indonesia ini negara yang sistemnya sangat syar'i, yaitu Indonesia. Makanya kalau bilang tohut itu suruh belajar lagi itu orang-orang itu. Baru bilang ini bendera Rasulullah, bawa bendera la ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah sudah jadi tahlilan, aman. Makanya kalau bilang ini bendera Rasulullah, ini la ilaha illallah. Alah masa aku nang omah ya la ilaha illallah tahlilan. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Aku ya anti gendera PKI, Mas. Tapi nenek sawah yang nganggo arit lu ngono kang nganggo palu. Selesai. Nah itu Indonesia. Makanya kita bisa merawat ini semua. Makanya Indonesia nggak pernah mikir bagaimana kita jaga kebersamaan. Puasa ada halal bihalal. Orang selawat ada solawatan. Ke alun-alun, slayer payu, sepanduk payu, gagang pancing payu. Ada orang meninggal kita rukun. 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ayam laku, besek laku semua. Ziarah makam wali, bis pariwisata laku, nyambut tamunya wali, nasi laku, katok laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Itu Indonesia ini menjaga kebersamaannya. Loh, makanya jangan salah, inilah jadinya Indonesia. Makanya ulama-ulama dulu hatinya tenang lihat kayak gini, nggak dikit-dikit haram, musyrik, bid'ah. Itu ustadz anyaran itu baru bisa melihat keadaan. Karena orang membaca kalau nggak ngerti ilmunya juga susah. Ibaratnya kalau saya misalnya belajar ilmu bedah, saya bisa tinggal baca, paling 2 malam saya selesai membaca ilmu bedah. Saya bisa diuji, tapi jangan saya dibawa ke ruang bedah, mati semua tak bedah. Ini orang asal bicara, nggak mondok, nggak apa, ya pidato ya kacau. Nah, itu makanya sekarang ini banyak sekali kiai freelance, umatnya subscribe itu bawahnya. Jadi kalau bikin fatwa sesuka-sukanya aja. Saya ini jelek-jelek Surya NU, makanya ya nggak bisa ngomong sembarangan. Rokok haram, santriku sing nandur bako akeh. Kalau rokoknya haram hati-hati, 174 triliun cukai rokok masuk APBN jadi haram. Untuk bangun jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Hati-hati. Jadi uang bank haram, riba lah. Kalau bank haram kamu jangan pakai uang. Uang itu produksi bank. Baca Quran juga percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Loh, makanya ya itu lah itu makanya nafsu ini nggak usah terlalu tinggi karena pasti bermasalah. Orang pengen baik sendiri aja nggak bisa kok.
Nafsu keinginan untuk baik sendiri nggak bisa. Karena Rasulullah sudah tegas menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairon ini nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang yang sempurna. Nah, baik sempurna itu bukan punya manusia, itu punyanya Allah. Maka kalau ada baiknya manusia pasti nggak sempurna. Pengajian ini baik. Siapa mengatakan pengajian ini jelek? Ini baik. Tapi kalau dilihat yang paling baik siapa? Ya kiainya. Duduk di kursi sendirian, paling baik. Ditunggu, dikasih mercon, orang baik. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya paling baik. Karena saya terlihat baik di sini, karena diundang sama panitia diundang sama Pak Lurah itu loh ke sana. Ngundang saya sampai 2 kali. Kalau nggak diundang Pak Lurah, saya juga nggak di sini. Maka nggak kelihatan baik. Nah kalau sudah gitu baik saya apa baik Pak Lurah? Nah, kata Pak Lurah ya baik saya Kiai. Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajianmu jelek. Baik baru 2 aja udah ribut. Apalagi kalau yang ini ikut semua, yang baik ya kami Kiai. Lah kok bisa? Karena kami mau datang. Kalau kami nggak datang ya ini bukan pengajian, ini cek sound. Ya susah. Nggak bisa, baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Kiai ngajar ngaji, baik. Pelajaran terbaik itu sholat. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain urusannya pabrik kain. Dilala yang menguasai pabrik kain itu Cinanya mati semua, kita telanjang. Hati-hati. Wudu itu pakai air. Air diurus sanyo sama pipa, wudunya diurus kiai, pipa sanyo diurus afian sama mas pion. Terus kamu mau Cina hancurkan? Ya ora iso wudu padasan. Haji itu baik, tapi kalau sudah berangkat diurus Yahudi karena Yahudi bisa bikin pesawat sama Nasrani. Yahudinya mati semua, kita pergi haji renang. Lu itu makanya kiai-kiai kenapa jarang-jarang hancurkan orang Yahudi, lu ngapain? Ya itu loh. Jadi kalau saya melihat kenapa sih Kiai NU itu tenang? Karena rangkaian besarnya nggak mungkin berdiri sendiri. Jadi nggak bisa orang sok-sokan kayak yang tahu-tahu kafir, musyrik. Nah itu paling enak kalau cuma hidup begitu itu alah paling enak. Hancurkan Amerika, naiknya Rubicon, ya sama aja. Nggak bisa. Ini pengajian malam hari ini dibantu oleh orang Cina yang pinter bikin speaker. Jadi jangan dikira baik itu berdiri sendiri. Makanya konsep baik bersama itu ya nggak bisa kita tinggalkan. Makanya orang basic makan aja dongane Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Ya karena makan itu bareng yang nanam siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin bumbu siapa. Bumbu jadi enak karena dikasih garam, yang bikin garam orang pesisir pakai tambak. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan waktu nambak garam juga kencing garamnya. Makanya orang Jawa menyebut uyah sama uyuh. Nggak bisa, makanya jangan sembrono. Orang boleh baik tapi jangan merasa paling baik. Nah itu konsep hidupnya Nabi begitu. Makanya Indonesia menganut paham raya sehingga apa? Tanaman ini jalan terus sampai hari ini. Halal bihalal ini kalau dihitung itu berapa biaya yang dikeluarkan? Mulutan berapa biaya yang dikeluarkan? Untuk apa? Menjaga agar tanaman ini hidup bersama masyarakat. Karena kalau enggak, siapa yang akan menjaga Islam? Begitu masyarakat tidak boleh menjaga, akhirnya negara yang harus jaga. Nah, kalau negara yang jaga, seberapa kekuatan negara kuat menjaga agama? Enggak terlalu kuat. Kalau biayanya udah habis, umatnya milih agama sendiri-sendiri. Tapi kalau masyarakat yang jaga begini lebih enak. Ramadan dijaga oleh mercon, dijaga oleh tukdek. Orang mati dijaga tahlilan. Orang zikir dijaga gedek-gedek. Orang nggak ngerti Quran dijaga pakai
apa baca Quran pakai kaset. Itu Indonesia indahnya seperti itu. Maka konsep kazara'in akhraja syat'ahu fa'azaruhu fastaghlabhu fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra al-yaqidu bimukufar terjadi di Indonesia. Amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah. Loh ngaji kan ada muqaddimahnya, ada amma. Saya dari tadi udah amma ba'du loh. Lah ya ini baru amma ba'du, ini baru muqaddimah, belum apa-apa, belum mulai deh. Nah iya, jadi tenang aja ngaji. Ngono ayo. Jadi nah ini kan barangnya ada. Yang ribut jenggot itu di Afghanistan bunuh-bunuhan, nggak jalan itu. Yang ribut celana cingkrang itu bunuh-bunuhan nggak ada habisnya. Di sini biar nggak ribut, baju syar'i jubah karena nggak bisa nanam padi dipotong, potongannya disebut baju syar'i. Karena dulu nggak punya huruf ain, punyanya Monggo Bodongo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Kalau pengen blok panjang diplotrokno medun, kalau pengen cingkrang dilinting rada dhuwur, kan gitu aja, fleksibel orang Indonesia. Itu enaknya, makanya kita ini nggak bisa orang mengatakan nah Islam kami paling baik. Alah wong kowe tembe-tembe tambah ruwet ngono. Ya belajar ke Indonesia, mana yang baik. Negeri kami adalah negeri Islam terbaik. Alah bisa angel ngono. Kang mengatakan yang terbaik apa, bedino perang ribut ae. Indonesia indah, makanya kalau selama ini ada yang mengatakan kami nenek moyang kami yang terbaik di sana, ya bali orono meneng kono. Kampungmu paling baik, kamu kerasan di sini ngopo kowe. Nah, itu yang kayak gitu ini kan sebenarnya bisa diperbandingkan sekarang. Coba aja buka ini, dunia sudah punya data yang terbuka. Percepatan luar biasa. Dulu kita mau lihat kucing Afrika aja nunggu flora dan fauna. Saya ini pakai handphone langsung tengu Afrika keluar. Mau iseng bokong India keluar. Saking gampangnya. Dulu baca koran harus ke mading. Sekarang tinggal buka handphone bisa lihat koran. Saking mudahnya sekarang. Jadi jangan berbohong dengan informasi dunia. Jangan menipu umat dengan data-data palsu. Sekarang orang bisa buka data secara terbuka. Jangan suka nipu umat dengan cerita-cerita halu kamu, ya. Ini dunia sudah terbuka. Kan masih banyak cerita-cerita halu dibuka kembali. Indonesia bukan punya Indonesia tapi milik orang mana Tarim. Itu kan ini aneh-aneh aja kowe iki lho ngopo to Kang. Lagi di pusat data dibuka semua sekarang. Dulu orang cinta aja mesti nulis surat panjang sekali. Bisa menipu dulu itu. Untukmu kekasihku. Pakai kertas warnanya pink. Baunya mawar. Jangan bau melati, itu bau genderuwo. Untukmu kekasihku. Semenjak kepergianmu, kenapa hatiku selalu merindukanmu. Setiap malam gelap ini, terasa bau nafasmu masih ada di sekitar telingaku. Perih rasanya kau tinggalkan aku sendiri dalam luka. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dulu begitu, tanya yang tua-tua itu masih begitu semuanya. Tapi ini harus kita lakukan demi masa depan kita berdua, kau dan anak-anak kita nanti. Jadi mesti ngalami sih, itu mesti ngalami. Tapi aku tahu kau pun malam hari ini merindukanku. Karena rembulan mengatakan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang merindukanmu. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Itu kan semuanya masih ingat. Sekarang cinta nggak bisa bohong sekarang. Karena cinta bisa di Sherlock sekarang.
Cinta bisa di video call. Lagi sama siapa? Ayo video call. Kok ngadep tembok terus apa di balik tembokmu itu? Sekarang mana bisa bohong? Oh, aku lagi pengajian. Buka di video call neng pasar malam. Itu konangan saya. Kirim gambar ngono iso, tapi saya tidak bisa bohong. Jangan suka bohong di hadapan umat sekarang. Karena semua bisa dicek oleh dunia digital. Karena banyak jin yang sudah pensiun. Lah iya, dulu orang mengandalkan jin untuk mengangkat beban berat. Sekarang yang begitu sudah diganti oleh bulldozer, oleh savator. Dulu orang masih mengandalkan jin di mana Sunamata Kaji Hajiku Jaran Goyang. Cinta mengandalkan mantra. Sekarang cinta kalah sama Avanza. Lagi zaman berubah, Kang. Umat jangan dikasih cerita-cerita halu itu sudah lewat. Ketawain kita sama anak-anak kecil. Anak saya itu ada yang selisih usianya 4 tahun. Anak yang agak gede bilang ada lihat hantu kelihatan. Wah itu hantu dek. Adiknya yang kecil enggak kak itu bukan hantu, teleportasi. Ya, udah beda. Ditanya 1 tambah 1, yang satu ngitung pakai jari, yang satu lari ke dalam kamar ambil iPad. Ya, udah beda. Jadi anak sekarang udah nggak bisa dibohongi. Cerita-cerita saya yang sakti itu di media-media itu kan masih ada cerita-cerita Gus Muafik sakti gitu. Anak saya kalau dengar cerita itu, bapak itu Marvel ya, ini gitu. Iya, nggak ada cerita sakti ya, Marvel ya. Bapak ini Spiderman katanya, ketawa saya, waduh mati. Ini satu ketika. Ini satu ketika. Jadi di suatu malam ini saya cerita tentang kesaktian ini, ketawa. Jadi saya mau ngaji di daerah Bluro. Tiba-tiba di depan saya ada truk mogok. Nah saya kalau di dalam mobil kan jarang pakai baju, cuma pakai peci, rambut wara-wara itu pakai sarungin. Nah truk mogok ini menghalangi jalan saya yang buru-buru ngaji. Akhirnya nggak tega, saya turun. 3 orang truk ini, kru truk ini. Terus tak bilang, ayo diangkat bareng-bareng yo. Monggo diangkat. Akhirnya begitu geser, 3 orang itu bunyinya sama sambil lari. Orang menungso, jadi lari kok. Bukannya kok, matur nuwun panjenengan sakti, enggak. Orang menungso lari ke dalam hutan. Saya gedek-gedek, ya Allah. Cek ra ono regane wong ampuh dianggap demit ini zamannya berubah. Ini zaman udah ganti, para hadirin, para rawuh, gak usah bikin cerita-cerita yang aneh-aneh. Diketawain sama anak kecil-kecil itu lah. Makanya dulu Nabi punya mukjizat. Nabi punya cerita-cerita hebat dibuktikan oleh Al-Qur'an. Sekarang udah gak usum. Makanya saya kalau di TikTok ada cerita-cerita halu, ketawa saya. Ya apa maneh ya. Wong NU sapal. Nah itulah. Jadi dunia sekarang bisa cari data. Dulu orang Kerawang ini paling seneng nunggu di pinggir jalan. Siapa tahu ada orang mau mudik tersesat. Terus nanya di pinggir jalan. Syukur-syukur yang nanya roknya segini. Udah dapat uang, dapat pahala. Sekarang mana ada orang nanya, semua pakai GPS. Jadi plang itu aja udah nggak laku. Kerawang, Rengas Dengklok, plang itu nggak ada orang baca sekarang. Orang baca GPS gitu. Dulu orang gagah punya anak cantik. Tiap ada orang datang itu tanya, kamu anaknya siapa? Kamu mencintai anakku? Sekarang orangnya orang tuanya di depan pintu, anaknya video call. Bapakmu di mana? Depan pintu. Mau apa? Dunia bisa dicek sekarang. Hari ini kita tahu pasar Kabul itu seperti apa di sana. Pakai Google Earth kita tahu. Hari ini Palestina kondisinya kayak apa? Kita pakai Google itu tahu. Perang atau enggak? Dipikir kita nggak ngerti kayak gitu sekarang. Sampean aja. Makanya dulu
Ulama-ulama mengatakan kalau sekarang orang masih bodoh itu keterlaluan. Kenapa? Karena ilmu sudah dikumpulkan, kitab sudah ditulis. Kok orang masih bodoh ini rasa kayak belengere apa ya tumon ini. Sekarang kok orang masih bisa ditipu dengan kayak gitu itu. Sekarang itu dunia bisa dicek. Tuh kuota. Wih. Kalau nggak mau beli kuota, cari wifi gratisan. Makanya jangan anti sama warung. Karena kalau nggak punya, masuk ke warung, pakai wifi-nya warung, cek. Oh ini orang haji ini berapa jumlahnya. Pakai Google Earth ketahuan. Padang Arafah bisa dilihat di situ semua. Mana ada sekarang, ayo. Pak Jimmy lagi ada di mana? Oh maaf, saya lagi ada di Kerawang. Dicek itu, oh ternyata enggak, lagi jalan-jalan di warung di Jakarta, di warung buncit dan ketahuan. Nggak bisa, sampean jangan sekali-sekali bohong sekarang. Sampean bilang lagi di mana Pak? Oh maaf, saya lagi ada di Rengas Dengklok. Dicek pakai Google, oh ini nomor ini tidak di situ, nomor ini lagi ada di Bekasi. Pak, rasa goro karo aku karena utang. Rasa ngomong neng Rengas Dengklok neng Bekasi gitu, sampai lagi jalan di depan toko apa ketahuan, bang biayanya rada larang, menurut. Jadi sekarang ini orang nggak bisa nipu, jangan, Kang. Ini era kan semakin terbuka. Dan ini baru berjalan 20 tahun, 30 tahun yang lalu, udah cepetnya kayak begini. Sementara besok itu akan ada zaman yang lebih ekstrim lagi. Rahasia langit yang jumlahnya banyak akan dibuka oleh seseorang, oleh manusia. Manusia akan mengetahui rahasia langit 1, langit 2 terbongkar semua. Itu nanti akan ada masanya. Ini baru langit 1 ketahuan, baru rembulan, baru Jupiter ketahuan. Besok langit-langit setelah langit bumi ini akan ketahuan. Ada, karena akan ada manusia yang mampu membuka tabir itu. Al-Quran menyebut siapa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ada manusia namanya ulil albab, besok itu ketahuan semua dunia. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Akan ada sampai orang situ seperti itu. Iki durung napa-napa. Ilmu yang terbuka hari ini baru permulaan. Besok ketahuan kabeh. Sampeyan nunggu ning kene kalau dibuka dari satelit, semut sing mlaku ning kono iku lho ketok bengi. Kok sampeyan arep goro karo bojone ning ndi Pak? Pengajian padahal lagi ning gone warunge sapa ora itu. Oh, untung ibu-ibu belum pegang GPS yang seperti itu. Maka alhamdulillah permulaan yang penting kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah dan semoga rekaman kita bagus. Besok nerima print out namanya. Catatan baik, catatan buruk itu akan kita terima dalam bahasa cloud, bahasa namanya print out. Dalam bahasa kita adalah catatan kelakuan, baik atau buruk. Maka semoga apa yang kita lakukan malam hari ini dapat ridho Allah. Kita punya hidup yang barokah, hidup yang manfaat. Kita digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang dapat syafaat, yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Barokah donga nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai barokah donga ya.